Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi fa'angadana min zulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin Allah wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salli alaihi miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib, wabil khusus Sayyidil Fadil Al-Am Al-Walid Al-Habib Umar bin Abdullah bin Salih As-Segab, matta'anallah bituli hayatih. Semoga beliau diberi panjang umur, sehat wal afiat. Dan juga kepada paman-paman kami Amin Ja'far, Habib Ja'far, dan para yang lainnya, para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama mereka, tidak mengurangi kehormatan kami kepada mereka semuanya. Para kiai, para asatid, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak, insyaallah zaman sekarang ini memang betul perempuan lebih banyak daripada laki. Sak majelis ya. Akene jumlahnya memang lebih banyak penduduk bumi saat ini perempuan. Pinten kali lipat. Ya, 4 atau 5. Ya. Mungkin jalan-jalan lagi sakit nompo-nompo. Nggih. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Habib Umar tadi memang betul, yaitu tempat asar, peninggalan-peninggalan yang pernah ditempati oleh kaum solehin, membuahkan daripada cahaya barokah dan sesuatu kebaikan-kebaikan di tempat itu. Ada satu cerita diterangkan seorang waliullah yang mengetahui sesuatu yang gaib. Matanya itu melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah singgah di kota Baghdad, lalu keliling di dalam rumah-rumahnya. Terlihat salah satu di antara rumah di Baghdad tersebut ada yang paling bercahaya, yang paling bersinar di antara yang lain-lainnya. Semuanya bersinar, tapi ini paling hebatnya. Tanya orang tersebut kepada orang yang lewat atau orang yang di sekitar situ, ini rumah miliknya siapa? Miliknya Fulan bin Fulan. Kenapa? Wahai Tuhan, ternyata yang tanya ini mengetahui apa isi hati orang yang bertanya tadi. Kamu melihat cahaya di tempat ini? Iya betul. Ini rumah lebih besar cahayanya dibanding rumah-rumah yang lain. Katanya si orang yang wali yang satunya ini, ketahuilah bahwa pernah rumah ini disewa sekitar 1 bulan 2 bulan oleh Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang wali min auliyaillah. Abu Junaid Al-Baghdadi pernah singgah di rumah ini 1 bulan 2 bulan, menyewa lalu pergi. Katanya dengan berkat datangnya beliau ke tempat rumah ini, maka sampai kapanpun cahayanya tetap bersinar ila yaumil qiyamah. Lengket itu cahaya, lengket itu barokah sampai kiamat, berkat disinggahi oleh kaum solihin. Maka dari itu hadirin wal hadirat sekalian, hadirkan diri kita, hadirkan hati kita di dalam majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil berkah dari beliau, mengambil berkah daripada pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
memiliki ciri khas, memiliki daripada ciri-ciri yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua cinta kepada Ahlul Bait. Ya, cinta kepada Nabi Muhammad sudah jelas. Tapi cinta kepada Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait itu? Yaitu keturunan Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah memiliki keturunan sampai hari kiamat. Dimulai dengan Nabi Muhammad dan diakhiri dengan Imam Mahdi. Mau tidak mau, benci ataupun cinta, manusia yang ada setiap abad dan zaman akan bermunculan daripada kaum solehin dari Ahlul Bait yang menerangi bumi ini sampai diakhiri dengan Imam Mahdi. Semoga kita selalu mencintai mereka. Orang-orang yang sekarang ini mencemooh Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait, mereka pada saat datangnya Dajjal dan Imam Mahdi akan di rombongannya belakangnya Dajjal. Ya Allah. Akan ada di rombongannya Dajjal. Kenapa? Karena hatinya membenci Ahlul Bait. Dan Imam Mahdi adalah salah satu di antara Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu hati-hati. Iman kita perlu dijaga. Iman kita perlu ditebalkan. Jangan sampai nanti datang zaman itu anak cucu kita atau diri kita dalam keadaan bukan dari kelompok yang baik, bukan dari kelompok yang diberi oleh Allah kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, juga mencintai murid-muridnya Nabi Muhammad. Mereka adalah orang yang mengemban daripada ajaran Islam yang pertama, menerima wahyu Allah yang pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah telinga-telinganya dan hatinya para sahabat-sahabat. Mereka tidak mungkin menjadi muridnya Nabi Muhammad, tidak mungkin menjadi temannya Nabi Muhammad kecuali pilihan dari Allah, kecuali saringan dari Allah. Tidak mungkin kekasihnya, tidak mungkin orang yang makhluk Allah yang paling dicintainya memiliki teman yang buruk, memiliki sahabat yang jelek. Itu mustahil. Kenapa? Karena yang milih adalah Gusti Allah. Mereka orang-orang yang hebat. Jarang sekali orang-orang bercerita atau para ustadz mungkin bercerita tentang karomah-karomahnya para sahabat. Wonten ceritane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keramati manaqibe Syekh Abdul Qadir Jailani, keramati Fakih Muqaddam dan lain sebagainya. Para sahabat banyak. Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, waktu perang Khaybar, perang kepada orang-orang Yahudi, yang mana ada beberapa benteng yang sudah ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tinggal satu benteng yang paling besar, yaitu bentengnya kaum Yahudi ini yang di Khaybar. Waktu saat benteng yang paling besar tadi itu beberapa hari tidak kunjung daripada kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, hingga satu malam Rasulullah mengatakan, beliau bersabda bahwa besok akan dipegang satu bendera panji daripada peperangan seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ini titel yang kalau didengar oleh kita, yang bahkan orang yang mungkin ahli majelis, kalau kita insya Allah pasti tergerak hati kita. Kadang-kadang orang-orang Islam pun tidak tergoyang hatinya, kepingin dicintai sama Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ini mangkobah kedudukan yang besar. Tapi kadang-kadang luwe nyari duit daripada ini, lebih nyari jabatan daripada ini. Padahal duit dan jabatan belum tentu memuliakan dia, belum tentu membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Malah mungkin jadi malapetaka kebanyakan di dunia dan di akhirat.
Ini mangkobah kedudukan yang spesial. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidak pernah aku ingin menjadi pemimpin satu kali pun. Gak kepingin aku jadi pemimpin. Sampai waktu meninggalnya beliau mengatakan apa? Seandainya aku menjadi khalifah ini sekitar belasan tahun, ya belasan tahun, 12 tahun lebih, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kalau seandainya nanti di akhirat aku diadili oleh Allah, dan Allah mengatakan ndak atuk ganjaran rolas tahun iku, susah payahmu, capekmu wahai Umar bin Khattab, keadilan yang begitu hebat, itu ndak atuk ganjaran sama sekali, tapi ndak atuk dosa pisan. Aku sangat bahagia saat itu. Lain ndak atuk ganjaran belas, tapi ndak atuk dosa belas. Aku wis seneng luar biasa dengan ganjarannya Allah nol. Artinya nol, ndak atuk ganjaran, ndak atuk dosa, wis aku bangga sekali. Karena saking khawatirnya dengan jabatan akan dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang besar. Hadirin sekalian wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu dalam keadaan sakit mata. Lalu Rasulullah SAW mengatakan besok akan dipegang bendera peperangan dan akan dimenangkan oleh Allah dengan beliau, seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat podo PDKT, pendekatan kepada Rasulullah, pada caper kepada Nabi Muhammad, kepingin dituding besok jadi pemimpin. Karena apa? Rasulullah jujur omongannya, tidak pernah bohong, akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata besok subuh yang dipilih adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, sakit mata beliau, wis kekno wakilno sing lainnya ya. Karepe atine sahabat, alhamdulillah lara mata iki Sayyidina Ali, pasan dipilih no sing lainnya. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Panggil dia, wis KO wis, takluk sudah. Akhirnya dipanggil Zainal Ali, diludahi oleh Nabi Muhammad matanya. Seketika itu jika tidak perlu tidak perlu di pempres apa jadi kompres pempres ya. Dikompres atau diapakno, ndak usah juga. Dikasih obat mata, ndak perlu. Ludahnya Nabi Muhammad SAW langsung sembuh total. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pernah sakit mata, yang pernah diludahi oleh Nabi Muhammad itu, seumur hidupku sampai ke liang lahatku tidak pernah loro-loron sama sekali. Yang tidak sakit saat perang Khaybar itu, yang sing waras sitoe itu kadang-kadang sakit mata saya sing sitoe, tapi yang pernah ludahnya Nabi Muhammad tidak pernah sakit sampai ke liang lahatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya dipegang bendera itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau pergi ke depan, lalu beliau memegang dengan tangan kirinya pintu gerbang Khaybar tadi itu, dengan tangan kirinya dibuka, digoncang sampai lepas dan dilempar ke belakang pasukan. Setelah selesai peperangan, 40 orang sahabat itu ingin mengangkat itu pintu gerbang yang besar, bukan pintu gerbang omahmu, pintu gerbang apa? Benteng peperangan. Ini diangkat oleh 40 orang, tidak goyang 1 senti pun. 1 senti tidak goyang, tidak bisa gerak, tidak kuat mereka semuanya. Tapi dengan tangan kirinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saat itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya, bagaimana hebatnya. Kalau kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, semua bakal gobul hajat. Amin, amin. Ya, dan kita insya Allah yang hadir di tempat ini, tidak ada yang bisa hadir kecuali undangannya Nabi Muhammad. Kecuali panggilannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang pulang dari tempat undangannya Nabi Muhammad kecuali semuanya mendapatkan tangan yang tidak kosong. Semua tangannya, semua hatinya akan diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali cerita sahabat-sahabat yang penuh dengan karomah. Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu lagi, saya tutup ceramah saya dengan menyebut Ala bin Hadrami, yang salah satu sahabat yang mendapatkan
kemuliaan mengirim surat kepada raja superpower di zaman itu. Raja yang paling hebat di zaman itu yaitu Romawi, Raja Kaisar Romawi. Itu memberi surat kepada sang raja tadi dari Nabi Muhammad SAW. Lalu si raja ini lalu si Ibn Hadrami ini pernah saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dikirim ke orang-orang yang murtad-murtad saat itu, ditaklukkan oleh Ala bin Hadrami, lalu mendapatkan daripada tambahan pasukan sampai jumlah pasukannya 4.000, yang aslinya dari Madinah 2.000 menjadi 4.000. Suatu saat terjadi di depannya ada lautan yang lebar untuk menuju ke Romawi tadi. Katanya sebagian orang daripada pasukan, sebelum Anda berangkat ke musuh yang kamu tuju, habisi dulu, hajar dulu, ada satu pulau di situ yang mana jarak kalau ditempuh dengan kapal laut itu butuh seharian. Nah, pergi ke sana kamu, hajar orang-orang di situ, itu lebih jahat dari Romawi. Musyrikin, kaum musyrikin, orang-orang kafir yang hatinya lebih jahat kepada Islam daripada orang Romawi itu sendiri. Maka apa? Saat ada di lautan tidak ada perahu sama sekali, saat itu Sayyidina Ala bin Hadrami mengatakan semuanya naik kuda. 4.000 tadi itu semuanya naik kuda. Lalu bagaimana ini? Berangkat bismillah. Kita umatnya Nabi Muhammad, kita muridnya Nabi Muhammad SAW, lebih hebat daripada Bani Israel Nabi Musa, lebih hebat daripada Nabi Nuh alaihissalam yang di ombak-ombak yang mustahil kapal bisa selamat. Nabi Nuh ini di ombak yang mustahil kapal bisa selamat, tapi karena Allah mengatakan tajri bi ayunina, itu kapalnya Nabi Nuh berjalan dengan mataku, kata Allah SWT, dengan pemeliharaanku, dengan pandanganku, kata Allah, bakal selamat. Kalau bukan dengan pandangannya Allah, peliharaannya Allah, hancur itu kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini tidak pakai kapal, sahabatnya Nabi ini 4.000 orang berjalan di atasnya laut. Nah, dan juga Nabi Musa alaihissalam itu dengan Bani Israel yang jumlahnya banyak, terbelahnya lautan tadi itu di atas tanahnya atau dasaran laut mereka berjalan. Dikeringkan itu lautan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berjalan di atas dasar laut. Ya, sampai semuanya pergi ke tempat yang di sana, yang seberang sana, diiringi oleh Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun dan pasukannya tenggelam dan Nabi Musa dan kaumnya selamat. Ini umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok lebih hebat? Ala bin Hadrami dan 4.000 orang ini melewati lautan tanpa kakinya kuda dan onta itu ada yang basah. Semuanya kering. Semuanya kering nyampe ke pulau tadi. Dan kembali lagi dalam keadaan kering. Katanya setelah kembali ada yang kecegur, ono sing kancrit. Katanya mereka tidak ada yang kancrit, semuanya selamat. Sak unta-unta ini, sak kuda ini, kecuali ada satu ikat tali kuda yang kecemplung nang laut. Oh gitu, saya mau pergi ke laut. Di tepi laut Allah mengambil tangannya dimasukkan ke laut, lalu dipegang tali yang ketinggalan tadi di tengah laut, akhirnya didapatkan dengan tanpa mencari-cari, diambil langsung dikasihkan kepada orang yang punya tadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kokohkan, mari kuatkan akidah kita. Apa akidah kita? Cinta kepada Rasulullah dan Nabi, cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada para sahabat. Ojo sampai goyang, ojo sampai berubah. Sampai kapan? Sampai matinya kita dan anak-anak kita semuanya. Insya Allah kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang mungkin saudara-saudara kita, orang-orang yang teman kita yang tidak berakidah semacam kita ini, insya Allah diberi hidayah oleh Allah SWT, dijadikan hatinya cinta kepada sahabat, cinta kepada Ahlul Bait,
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.